warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Nusari dari kelas Biologi C semester 4. Di sini saya akan melakukan wawancara bersama narasumber mitra dari PT Pertamina, yaitu Bapak Muhammad Soleh, selaku narasumber yang akan saya wawancarai mengenai kondisi lingkungan PT Pertamina di wilayah Sumberjaya. Baik, mari kita langsung saksikan bersama video berikut ini. Pertanyaan pertama, bagaimana kondisi lingkungan taman dan saluran irigasi di PT Pertamina Sumberjaya menurut Bapak? Alhamdulillah, kondisi saat ini di lingkungan Pertamina yang berada di lokasi aman dan terkendali. Masalahnya saluran irigasi maupun tempat-tempat limbah sampah organik non-organik atau ceceran limbah lainnya itu tersusun rapi, dan tanaman apa tuh udah tersusun rapi lah, katakanlah disebut tamannya. Baik, langsung saja pertanyaan kedua, bagaimana cara menanggulangi pencemaran tanah dan pencemaran air tersebut, Pak? Penanggulangannya yaitu saluran irigasi disender dengan rapi, terus di setiap pinggiran itu ditanaman tanaman pohon yang sekiranya bisa menyerap atau limbah-limbah yang tidak berguna gitu, atau disalurkannya tuh terus di saluran irigasinya itu dipasang filter supaya yang limbah sampahnya atau yang lainnya terjatuh ke saluran irigasinya itu tidak langsung mengalir dan menyumbat di salurannya, jadi tidak kalau misal terjadi hujan deras atau itu tidak meluap, dan itu akan kalau dipasang filter itu kan sampah limbahnya itu kan akan tersangkut. Nah itu kan tiap lagi ada petugas pembersihannya ada. Nah itu. Pertanyaan ketiga ya Pak, apa saja upaya penanggulangan pencemaran lingkungan di PT Pertamina tersebut? Jadi upayanya itu apa? Upayanya yaitu kita menyediakan tempat-tempat limbah, limbah terutama sampah. Kedua istilahnya limbah yang tidak limbah organik non organik itu ya, itu disediakan di berbagai tempat yang sekiranya memungkinkan gitu. Nah terus tidak lupa juga di sekitarnya kita nanam pohon-pohon supaya kan rapi, dan istilahnya itu untuk untuk menetralisir udara yang terpapar dari bocoran gas atau apa gitu. Jadi tetap udara pun di lingkungan itu terserap sama pepohonan yang kita tanaman itu, jadi terserap sama pohon-pohon itu. Juga lingkungannya itu kan kita ditanamin itu supaya ya penghijauannya juga diutamakan. Jadi di lingkungan lokasi tersebut tidak seperti industri yang gersang atau apa, jadi kayak seolah di perumahan gitu. Jadi diupayakan seperti itu. Ya baik, pertanyaannya cukup sekian Bapak. Terima kasih atas informasi yang telah saya dapatkan mengenai pencemaran lingkungan di PT Pertamina Sumberjaya. Pada video ini terlihat adanya irigasi dari PT Pertamina kompleks di Sumberjaya. Terlihat airnya berwarna keruh, krim pucat, dan kondisi sedang hujan di sini tidak terlalu jelas. Di bagian taman atau rerumputan ini terdapat banyak sampah organik dan anorganik yang bercampur. Ada seperti plastik, kemudian kertas, tisu, dedaunan, dan lain sebagainya. Namun pencemaran ini tidak terlalu banyak. Terlihat adanya pemandangan pencemaran lingkungan air dan lingkungan tanah.
Pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam suatu air atau udara. Faktor-faktor yang menyebabkannya adanya peningkatan jumlah penduduk, eksploitasi alam, dan adanya industrialisasi. Pencemaran air. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Hal ini menyebabkan penyumbatan saluran air dan dapat mengakibatkan kebanjiran. Pencemaran tanah. Pencemaran tanah di mana keadaan bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan tanah alami. Hal ini menyebabkan adanya kerusakan lingkungan dan menyebabkan bencana alam seperti longsor.